Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini saya mengajak saudara untuk melanjutkan seri pelajaran kitab Korintus dalam program Keluargaku Bertumbuh. Dan kita sudah sampai di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat. Saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti memampukan. Secara khusus saya ingin membaca dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebuah alasan akan mendorong seseorang untuk dapat melakukan sesuatu. Bahkan dia bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh sampai rela berkorban. Contohnya, karena anak istrinya perlu makan setiap hari, seorang suami bekerja begitu keras supaya ada kecukupan keuangan setiap harinya. Ini menjadi refleksi bagi kehidupan saya dan saudara. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melakukan banyak hal dengan kesungguhan, apakah saudara dapat melakukan hal yang sama untuk melayani Tuhan? Rasul Paulus menyatakan bahwa dia tidak mau menjadi putus asa ketika melayani Tuhan. Dalam mewartakan Injil dan melayani jemaat, alasan kuatnya untuk dapat melakukannya dengan kesetiaan semata-mata hanya oleh kemurahan Allah saja. Kemurahan Allah yang telah mengasihi dan menyelamatkan Paulus dari kematian kekal, sehingga hal ini menuntunnya untuk dapat menjadi hamba kebenaran. Paulus menyadari bahwa di Korintus ada banyak pengajar yang menyampaikan dengan gaya dan cara yang begitu meyakinkan banyak jemaat. Sedangkan Paulus mengakui bahwa di dalam dirinya ada keterbatasan dalam gaya dan cara mengajar. Namun, kebenaran yang disampaikan oleh Paulus adalah murni benar-benar dari Allah. Maka dari itu, dalam melayani Tuhan melalui jemaat Korintus, Paulus tidak ingin menggunakan kepintarannya. Yang terutama, dia ingin mengandalkan kekuatan Tuhan. Meskipun ada banyak orang yang menolaknya, namun Paulus tidak menjadi putus asa, karena kesulitan yang dialaminya adalah bagian dari rencana dan karunia Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saat ini kita belajar bahwa dalam melayani Tuhan, semua hal yang dilakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan Allah saja, dan jangan kita mengharap keuntungan dari manusia. Kegagalan dan kekecewaan dalam praktek pelayanan bisa saja terjadi. Namun, jangan kita menjadi putus asa, kemudian undur dan tidak semangat di dalam melayani. Percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita dalam melayani, asal kita memiliki kemurnian dan ketulusan untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan yang bisa kami dengar pada saat malam ini. Kami mohon Tuhan Yesus yang akan memberkati kami ketika kami hidup sebagai orang percaya yang melayani Tuhan. Kami mau ketika melayani, kami dituntun oleh Engkau saja dan bukan dituntun oleh kehendak kami. Kami mohon Tuhan Yesus yang akan memampukan, dan kiranya kami dapat memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.